Idza hadara ahadakumul maut, ketika telah datang tanda-tanda sakaratul maut, Imam Al-Alusi mengatakan bahwa mayatadanna min anfa'il badani. Kalau fungsi organ tubuh sudah mulai mengalami penurunan, maka berarti sakaratul maut sudah dekat. Ibnu Katsir lebih memperjelas lagi. Idza hadara ahadakumul maut wa huwal maradu, bahwa yang disebut dengan tanda-tanda sakaratul maut ketika orang itu sudah mulai di dalam tubuhnya ada penyakit. Idza hadara ahadakumul maut, maka hendaklah dia wasiyatan lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Dia harus tinggalkan wasiat yang baik kepada yang akan ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absyiru." Hidup itu dijalani dengan penuh kebahagiaan. Wa amilu ma yasurrukum. Dan ketika kalian membayangkan tentang masa depan, maka bayangkanlah masa depan itu masa depan yang membahagiakan. Jangan membayangkan masa depan yang susah. Bayangkan aja udah susah, nanti jalankan tambah susah. Maka nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyiru, berbahagialah orang yang beriman. Jadikan semua unsur yang ada di sekelilingnya itu membawa kepada kebahagiaan. Wa amilu ma yasurrakum, dan ketika kalian punya pengharapan tentang masa depan, maka bangunlah pengharapan yang yasurrakum, surur, yang membahagiakan. Ya abay ya karba abah, sungguh aku sedih karena ayahandaku merasakan sakit dengan sakitnya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa li abiki karbun ba'dal yaumi. Wahai putriku, engkau tidak akan lagi melihat bapakmu dalam keadaan sakit setelah hari ini. Dan setelah itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Ternyata meninggal itu adalah obat mujarab untuk menghilangkan rasa sakit. Lah kok terus jenengan itu kemudian membuat definisi baru tentang sakaratul maut, bahwa kematian itu menyakitkan. Loh, kata siapa? Justru sakaratul maut itu menyembuhkan Nabi dari rasa sakit. Kalau jantungnya bermasalah, livernya bermasalah, itu yang menyebabkan kita sakit. Tapi kalau sudah ruh keluar dari jasad, udah nggak sakit. Justru karena orang mati itu nggak bisa testimoni bahwa mati itu menyakitkan, maka kita harus tunduk dengan keterangan Quran dan sunnah. Apa kata Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, bayangkan masa depanmu itu membahagiakan. Salah satu masa depan yang paling ujung itu namanya sakaratul maut. Coba bayangkan, Nabi loh yang bilang, kalau kamu membayangkan mati itu yang menyenangkan. Ketika Allah memberikan gambaran bahwa mati itu sama dengan tidur, lalu kemudian saya hubungkan dengan sabda Rasulullah, amilu ma yasurrakum. Tidur itu tidak menyakitkan. Orang merasakan nyaman di dalam tidurnya, badannya menjadi segar. Tapi orang yang tidak bisa tidur itu yang stres, Pak. Jadi orang yang nggak bisa mati-mati itu yang stres, Pak. Penelitian Oxford University itu ternyata orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ketika meletakkan kepalanya di bantal itu langsung ngorok, langsung tidur, Pak. Ada nggak orangnya di sini? Jadi kalau orang itu naruh kepala di bantal langsung tidur, itu ternyata orang paling bahagia. Kalau bapak-bapak tidur itu nikmat, maka Quran surah Az-Zumar itu mengatakan bahwa mati itu sama dengan tidur, Pak. Berarti mati itu menyakitkan. Menyakitkan apa menyenangkan? Ya harusnya menyenangkan, karena tidur menyenangkan. Karena Allah memaksudkan tidur itu adalah pelatihan, tutorial untuk mati. Mau tidur apa kata Rasulullah? Sama seperti jenazah. Kalau jenazah apa? Dimandikan. Orang yang mau tidur diperintah oleh Nabi untuk bersuci. Bersuci itu bisa berwudu, bisa mandi. Yang kedua kemudian apa? Orang yang mati setelah dimandikan dipakaikan kain kafan. Pertanyaan saya, kain kafannya second atau baru? Ya baru, Pak. Maka kata Nabi, ketika orang mau tidur jangan pakai pakaian yang sudah dipakai seharian, tapi ambillah baju yang baru dari lemari, kemudian dipakai untuk tidur. Setelah dipakaikan kain kafan, lalu dikasih apa jenazah itu? Kasih parfum, Pak. Benar. Maka orang yang mau tidur ketika pakai baju itu dipakaikan parfum, Pak. Sehingga jenengan pasti bahagia. Istri jenengan di samping jenengan aromanya parfum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diberikan panjang umur, mudah-mudahan masih diberikan kekuatan iman dan Islam sampai nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Kalau ingin melihat di suatu negeri, di suatu kampung, siapa di antara mereka yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, maka lihatlah saf salat subuhnya. Siapa yang istiqamah salat subuh, maka dialah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Maka mudah-mudahan istiqamahnya kita menjaga salat subuh kita, salat asar kita, menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini sebenarnya numpang lewat saja. Saya ini tinggal di Solo tapi asli Kangian. Bapak Matrana ini guru saya. Jadi kalau saya nanti ada yang salah dalam menyampaikan materi, yang disalahkan guru saya, jangan saya. Siap Ustaz Matrana ya. Ini Pak Matrana ini guru saya dulu yang menghantarkan saya menjadi seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itu dulu sering kita membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi doa ini sesungguhnya ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa apapun profesi kita, mau jadi bupati, mau menjadi guru, mau menjadi petani ataupun menjadi pedagang, seperti apapun kedudukan harta kita, mau banyak mau sedikit, seperti apa wajah kita, ganteng atau jelek, tetapi ujung dari perjalanan kita itu ternyata hanya disimpulkan menjadi dua saja, tidak ada yang lain, menjadi dua saja. Kalau dia tidak masuk ke dalam surga, berarti dia masuk ke dalam neraka. Sudah dua itu saja. Sehingga yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi pedagang, jadi orang kaya, jadi orang miskin, maka dia harus memikirkan bahwa ujung dari perjalanan hidup kita ini hanya ada dua saja. Kalau enggak di dalam surga, berarti di dalam neraka jahanam. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bapak-bapak ini besok di surga tidak ketemu dengan saya, berarti jenengan kira-kira ada di mana, Pak? Berada di mana, Mbah? Surga layak. Lah kok di surga? Ya ndak bisa Pak, surga itu hanya satu. Lah kalau Simbah ndak ketemu saya di surga, berarti jenengan ada di mana? Oh, tetap di surga. Wah, berarti niati untuk masuk surga itu luar biasa kuat. Sehingga seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah, beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul haram a'adkhulul jannah." Jadi sahabat ini belum mati,
tapi dia sudah meminta kepastian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya boleh apa enggak saya merasa yakin menjadi ahli surga?" Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didiamkan orang itu. Sehingga lalu kemudian orang itu menjelaskan kepada Rasulullah apa yang jadi amalannya selama hidup. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat, saya salat 5 waktu, wala azidu syai'an, tidak saya tambah dengan salat-salat yang lain. Salat sunnah qabliyah ba'diyah tidak saya kerjakan, salat tahajud tidak saya kerjakan, salat duha tidak saya kerjakan, tetapi saya hanya mengerjakan datang ke masjid salat berjamaah, selesai salat berjamaah saya langsung pulang." Nah, ini sahabat ini modelnya. Jadi modelnya sahabat itu berangkat ke masjid tidak ketika waktu azan, tapi dia berangkat ke masjid ketika iqamat. Ketika iqamah dia baru berangkat ke masjid. Ini sahabat itu modelnya seperti itu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau model yang seperti ini datang ketika dikumandangkan iqamah, kira-kira di sini orangnya ada apa enggak? Ada enggak Pak di sini Pak? Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu istrinya bilang, "Mas, sudah azan, ayo kita ke masjid." "Sik, Dek, nunggu iqamah." Biasanya yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalau yang jauh biasanya adzan udah berangkat. Nah, ada nggak orangnya di sini nunggu iqamah? Nah, model sahabat itu begitu. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, baru dia berangkat ke masjid. Nyampe ke masjid, imam sudah takbir, langsung dia masuk ke dalam barisan. Begitulah sholat 5 waktu dia kerjakan. Selesai salam, dia tidak ikut zikir, tetapi langsung saja dia pulang. Tapi dia istiqomah, dijaga itu. Dia bekerja, kalau sudah ada panggilan azan, ada iqamah, dia tinggalkan pekerjaannya, langsung masuk ke dalam shaf Allahu Akbar. Selesai sholat, tidak pakai zikir, langsung dia balik ke tempat dia bekerja. Yang kedua kata sahabat tadi, wasumtu ramadhana wala azidu syai'an. Lalu kemudian saya istiqomah menjalankan puasa Ramadan, tidak saya tambah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Senin Kamis tidak, puasa Arafah tidak, apalagi puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Lalu kemudian yang ketiga kata sahabat tadi, wa ahlaltul haram, saya halalkan semua perkara yang halal ya Rasulullah. Rezeki saya rezeki yang halal, hubungan bertetangga saya hubungan yang halal, hubungan bermasyarakat saya itu hubungan yang halal. Wa haramtul haram, dan saya singkirkan sejauh-jauhnya semua perkara yang haram, rezeki yang haram, hubungan bertetangga yang haram, hubungan bermasyarakat yang haram, saya tinggalkan jauh-jauh ya Allah. Kalau seperti itu amal perbuatan saya ya Rasulullah, a'adkhulul jannah, bolehkah saya berkeyakinan bahwa saya ini adalah ahli surga? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya." Jadi yang sholatnya suka terlambat itu masih ada harapan Pak masuk surga. Ada enggak itu yang biasanya softnya paling belakang dan sukanya terlambat? Itu masih ada harapan masuk surga. Enggak usah khawatir. Yang penting istiqomah ibadah sholatnya, insya Allah sudah jaminan ahli surga. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari risalah ini kemudian kita bisa mengambil suatu istimbat hukum, bahwa urusan surga dan neraka itu tidak perlu menunggu mati. Tidak Pak, hari ini Bapak Ibu sudah bisa mendefinisikan diri masing-masing, apakah kita ini ahli surga ataukah tidak. Sehingga ketika seorang sahabat Wabisah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwal khairu wasyarru?" Apa yang disebut dengan kebaikan dan keburukan itu ya Rasulullah? Idzat ma'nanta qalbuka, idzat ma'anna qalbuka fahuwa khairun. Kalau kamu merasakan di dalam hatimu ketenangan, kenyamanan, keyakinan, maka sungguh di dalam ketenangan, keyakinan dan kenyamanan itu di situ ada kebaikan. Wa idza taraddada qalbuka wa huwa syaqqan fahuwa syarrun. Tetapi kalau hatimu penuh dengan sesak, hatimu itu stres, hatimu itu gelisah, maka berarti kegelisahan, stres, tidak nyaman dalam hatimu itu di dalamnya ada sesuatu yang buruk. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka surga dan neraka, kita masuk surga atau masuk neraka, tidak usah nunggu mati Pak.
Pertanyaan itu sudah bisa diajukan hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, nanti kita ngaji selesai jam 7 atau jam 8? Jam berapa, Mas? Jam 9 nggak jadi, saya ke pagerungan kecil. Jam berapa ini? Sampai jam berapa? Nanti saya sesuaikan materi saya. Jangan siang-siang lah. Sampai waktu syuruk. Oh, berarti jam 5.40 ya? Lumayan, masih panjang Ustaz Matrona. Pak Matrana dekik yang melanjutkan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nanti ngisi pengajian sampai jam 5.40. Setelah itu jenengan salat syuruk 2 rakaat. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, diperhitungkan nilai ibadahnya seperti orang melaksanakan ibadah umrah. Lalu kemudian pulang ke rumah. Setelah itu, setelah sampai ke rumah, Bapak Ibu kemudian leyeh-leyeh istirahat sejenak. Nah, ketika leyeh-leyeh itu, malaikat maut datang, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan kira-kira begitu. Jadi malaikat maut itu mencabut nyawa, tidak langsung serta-merta mencabut. Jenengan akan ngerti kedatangan sakaratul maut. Assalamualaikum. Ketika jenengan melihat ada orang asing yang datang, lalu kemudian biasanya kemudian bertanya, "Man'an, siapa kamu?" "Aku malaikat maut." Kira-kira dibukakan pintu nopo ditutup, Pak, pintunya? Langsung datang malaikat maut itu. Maka ketika malaikat maut datang tepat jam 7.00, lalu kemudian mencabut nyawa Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, Bapak Ibu yakin tidak masuk surga? Saya yakin mung 1 orang. Lah terus yang lain kemana itu jawabannya? Nah, jawaban itu akan menentukan Bapak Ibu itu ahli surga atau tidak, karena hati kecil kita tidak bisa berbohong. Kata Rasulullah SAW, "Idzat ma'anna qalbuka fahuwa khairun." Kalau hatimu merasa tenang, merasa nyaman, merasa yakin bahwa saya insya Allah ahli surga, berarti jenengan ahli surga. Berarti di tempat ini meninggal nanti jam 7, saya langsung masuk surga mung 1 orang, Pak. Jenengan lah, yang lainnya terus kenapa ndak mengatakan yakin? Ndak mau mati. Ya, ragu-ragu itu namanya taroddat. Ragu-ragu itu taroddat. Kalau dalam ilmu fikih, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat wa man waqa'a fi syubha waqa'a fil haram. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu jelas. Yang halal menenteramkan di dalam hati, yang haram membuat orang ragu-ragu, membuat orang stres. Tetapi kalau dia antara halal dan haram, itu perkara syubhat, ragu-ragu itu. Syubhat itu tetap saja masuk neraka dulu, Pak. Jalan-jalan dulu ke neraka sebentar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum mendapatkan jawaban yakin menjadi ahli surga, berarti itu perkara besar yang harus kita jawab. Kenapa tidak yakin? Kenapa tidak yakin? Pasti ada jawabannya. 1, oh Ustadz, 1 karena takut mati. Takut mati itu perkara, karena ada hadis Nabi mengatakan seperti ini, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa 'abdih." Salah satu ciri ahli surga itu selalu rindu bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa 'abdi, maka Allah pun akan rindu bertemu dengan hamba itu. Tetapi sebaliknya, wa man akraha liqa Allah akrahallahu liqa 'abdi, siapa orang yang benci, tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan orang itu. Nah, kalau Allah benci bertemu dengan kita, berarti tempat kita tidak mungkin di surga. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu rindu bertemu dengan Allah atau benci bertemu dengan Allah? Rindu bertemu. Lalu di akhir hadis itu oleh Rasulullah, "Ala hiya bil mauti." Kalau memang kalian rindu bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah itu dilalui dengan terjadinya sakaratul maut. Mati itu menunjukkan rindu bertemu dengan Allah. Nah, sekarang saya tanya, berarti nanti jam 7.00 siap malaikat mau datang? Pak Matrana milih di Sumenep nopo di Kangian? Lanje. Ya ndak enak, belum tentu tidak baik toh.
Bisa jadi sing ndak enak itu sing baik, sing enak itu malah ndak baik. Maka kita tunjukkan bahwa ujung perjalanan kita itu surga dan neraka. Untuk menetapkan surga dan neraka ndak usah nunggu mati, wis terlambat. Tapi sekarang pertanyaan itu sudah bisa diajukan kepada kita, dan kita melalui hati nurani kita sudah bisa menjawab. Saya ahli surga. Ragu-ragu ahli surga, kok kelihatannya orang yakin nih Ustaz masuk surga. Ini orang yakin berarti wis ndak ada harapan masuk surga, masuk neraka sih. Ragu-ragu, wis jalan-jalan sebentar di neraka. Mau sehari nopo 2 jam di nerakanya. Padahal 1 hari di neraka jahanam itu setara dengan 1000 tahun. Sehingga kalau dibagi 1000 dibagi dengan 24 jam itu ketemunya 43 tahun. Sehingga kalau ada di antara Bapak Ibu umur 43 tahun, dalam perhitungan akhirat baru umurnya 1 jam. Jenengan umur berapa Mas? 50. Baru 1 jam lebih sekian menit. Mbah jenengan berapa umur? Hah? 54, belum 2 jam umurnya. 2 jam itu kalau umurnya sudah 86 tahun. Maka wajar kalau Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Main sepak bola berapa jam Pak? Kalau draw diperpanjang 15 kali, ya kira-kira 2 jam lah, kurang lebih. Main itu 2 jam. Maka kehidupan dunia ini hanya main-main saja. Sehingga Bapak Ibu kalau mampir ke neraka kira-kira minta berapa minggu? Kelamaan pakai minggu. Sehari saja 1000 tahun. Umur 60 tahun rasanya wes kesel hidup di dunia. Maka kalau bisa tidak perlu mampir ke neraka, langsung masuk surga. Tapi syaratnya masuk surga kita merasa yakin kita ahli surga. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan suatu saat nanti Bapak Ibu sampai kepada yakin untuk menjadi ahli surga. Karena yang menjawab tadi hanya 1 Pak. Berarti yang lain kan mampir sek ke apa? Ke neraka. Tidak usah ragu-ragu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerinduan bertemu dengan Allah itu, kerinduan bertemu dengan Allah itu bagian dari ciri-ciri ahli surga. Padahal kerinduan bertemu dengan Allah itu ala wahiyya bil mauti, dia diperoleh dengan kematian. Berarti dek jenengan wasiat toh nanti jam 7.00. Loh kenapa kok begitu menakutkan sakaratul maut itu? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Imam Al-Alusi, ya, tafsir judulnya itu Tafsirur Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi. Saya buka kitab tafsir itu karena Allah di dalam surah Al-Baqarah 180 itu berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Ayat ini yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang meninggal itu secara mendadak. Kenapa ada orang dipersangkakan mati dengan mendadak? Karena orang lain yang mengatakan dia mati mendadak, tetapi yang menjalani sakaratul maut itu dia tidak pernah merasakan mendadak. Karena sebelum orang itu meninggal pasti terlebih dahulu oleh Allah akan dikirimkan isyarat-isyaratnya bahwa dia akan segera meninggal dunia. Tinggal masalah kepekaan iman saja, dia bisa menangkap atau tidak bisa menangkap. Orang yang punya kepekaan iman dia bisa menangkap bahwa dirinya tidak lama lagi akan meninggal, sehingga dia bisa toto-toto, bisa tata-tata, menata diri, mandi dulu yang bersih. Kalau ada kuku yang panjang dipotongin, kalau ada yang kotor dibersihkan, biar nanti kalau sudah meninggal tidak ngerepotin yang memandikan. Mau dimandikan ternyata wes bersih, sudah harum, kukunya udah bersih, semuanya sudah bagus, rambutnya udah bersih, karena siap-siap. Sehingga tidak ada orang mati mendadak. Orang yang akan meninggal dunia menurut surah Al-Baqarah ayat 180 pasti akan dikirim terlebih dahulu tanda-tanda sakaratul mautnya. Kira-kira yang di sini sudah ada yang merasakan apa enggak? Belum. Ada Pak sebelah sini yang merasakan? Belum. Bener belum apa sudah merasakan tapi kepekaan imannya yang enggak ada?
Ada dua problem. Sebenarnya orang itu sudah dikirimkan tanda-tandanya, tapi tidak ada kepekaan iman, maka dia tidak bisa merasakan. Atau memang betul-betul Allah belum kirim isyaratnya. Nah sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh, setidaknya ada dua kitab tafsir yang kita bandingkan. Yang pertama adalah kitab tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi, dan kitab Tafsirul Quranil Azim Ibnu Katsir. Imam Al-Alusi mengatakan bahwa idza hadara ahadakumul maut, ketika telah datang tanda-tanda sakaratul maut, Imam Al-Alusi mengatakan bahwa mayatadanna min anfa'il badani, kalau fungsi organ tubuh sudah mulai mengalami penurunan, maka berarti sakaratul maut sudah dekat, mendekat. Alah niku. Itu tanda-tanda. Kalau sudah pengajian sila lama wes rasanya berat, gitu, wes mulai harus diluruskan, itu tanda-tanda Pak. Kalau sudah mulai akhir bulan muncul migrain, kita ditanya. Jadi fungsi organ tubuh itu mengalami penurunan fungsi, entah berapa persen penurunannya, itu sudah isyarat kematian. Pandangan mata sudah nggak bisa lagi tajam, pendengaran telinga tidak lagi bisa kuat untuk mendengarkan suara yang jauh, langkah kaki sudah nggak lagi bisa panjang, lari-lari sudah nggak bisa, jalan kaki pun nggak bisa, karena jantungnya wes mulai apa? Empon Pak, niku tanda-tanda kematian, wes sedang siap-siap. Nggak usah empon ragu apa, jujur dengan diri sendiri. Oh iki kelihatan nih Gusti Allah wes ngirim tanda-tanda. Itu yang nomor satu Pak. Fungsi organ tubuh mengalami apa? Penurunan. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada apa? Telinga pendengaran, ada jantung, ada liver, ada apa? Paru-paru, pokoknya macam-macam. Kalau itu fungsi-fungsi organ tubuh itu sudah mulai mengalami penurunan, kata Imam Al-Alusi, berarti dia sedang mengalami proses sakaratul maut. Bisa membutuhkan waktu seminggu, bisa setahun, atau bisa 1 hari. Ada orang yang tiba-tiba muncul boyok di belakangnya, pulang ke rumah leyeh-leyeh, meninggal. Ya, bisa jadi kan? Dia tidak pakai sakit, tapi sebenarnya dia sakit, hanya nggak dirasakan bahwa dirinya itu mengalami sakit. Lalu Ibnu Katsir lebih memperjelas lagi, idza hadara ahadakumul maut wa huwal maradu, bahwa yang disebut dengan tanda-tanda sakaratul maut, ketika orang itu sudah mulai di dalam tubuhnya ada penyakit. Penyakit itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda. Kira-kira yang di depan saya ini punya penyakit apa enggak? Nah, kalau sudah mulai pusing kepalanya, sudah mulai jantungnya, detaknya wes ndak normal, asam uratnya mulai tinggi, ya toh? Hipertensi, darahnya wes mulai naik, sudah itu isyarat sakaratul maut. Ya? Lanjut, siap-siap itu maksud saya salah satunya yang mulai banyak sedekah, sholatnya wes mulai ditotok, karena di dalam Quran itu dikatakan idza hadara ahadakumul maut, maka hendaklah dia wasiyatan lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, dia harus tinggalkan wasiat yang baik kepada yang akan ditinggalkannya, apakah kepada kedua orang tuanya, apakah kepada keluarganya, apakah kepada anaknya, ataukah kepada teman-temannya satu jamaah, itu meninggalkan wasiat yang baik. Wis mulai yang mulai sakit-sakit itu wis mulai berwasiat Pak. Loh saya tidak guyon ini Pak, bener ini, berarti nggak lama lagi akan mati. Pak Matrana ada keluhan enggak? Banyak juga. Jadi kalau jenengan wis mulai general check up kok yo bintangnya ada 5, wow iku hati-hati. Wis deket niku, deket. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Bapak Ibu tidak rindu bertemu dengan Allah? Yang berarti rindu dengan sakaratul maut. Apa masalahnya? Saya jawab tadi, rindu bertemu Allah, rindu dengan sakaratul maut itu mung satu orang Pak, satu orang saja, yang lainnya tidak ada. Yang merasa yakin ahli surga aja tidak berani jawab tadi.
Kenapa? Jenengan gimana? Nggak cukup sangu. Nggak cukup sangu. Terus kapan cukupnya? Kapan cukupnya? Nggak cukup nanti itu. Masih ngumpulin gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu membayangkan yang aneh-aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absyiru." Hidup itu dijalani dengan penuh kebahagiaan. Absyiru. Wa ammilu ma yasurrakum. Dan ketika kalian membayangkan tentang masa depan, maka bayangkanlah masa depan itu masa depan yang membahagiakan. Jangan membayangkan masa depan yang susah. Membayangkan aja udah susah, nanti jalankan tambah susah. Maka nasihatnya Rasulullah SAW, absyiru, berbahagialah orang yang beriman. Jadikan semua unsur yang ada di sekelilingnya itu membawa kepada kebahagiaan. Wa ammilu ma yasurrakum. Dan ketika kalian punya pengharapan tentang masa depan, maka bangunlah pengharapan yang yasurrakum, surur, yang membahagiakan. Itu kata Rasulullah. Jadi jangan jadi orang yang susah. Loh, Bapak Ibu sekalian, jangan bayangkan meninggal itu susah apa enggak? Kematian itu kan masa depan toh. Itu masa depan. Kematian itu masa depan, Pak. Kalau bapak-bapak punya cita-cita jadi bupati, mungkin terkabul apa tidak? Mungkin bisa jadi, tetapi juga mungkin tidak jadi. Ada orang punya cita-cita pengen kaya, mungkin dia kaya, tapi juga mungkin tidak kaya. Tetapi kalau orang terkait dengan kematian, perlu ditulis dalam cita-cita apa enggak? Hah? Enggak perlu. Mau ditulis enggak ditulis, ya tetap mati. Maka mati itu masa depan yang pasti. Cita-cita ingin jadi bupati itu bukan cita-cita yang pasti. Orang pengen kaya bukan cita-cita yang pasti. Orang pengen mempersunting cucunya Pak Presiden Jokowi itu juga tidak ada yang pasti. Tetapi tentang kematian, mau dicita-citakan atau tidak dicita-citakan, kematian itu masa depan yang pasti. Maka kata Nabi, ammilu ma yasurrakum. Bayangkan masa depanmu itu yang membahagiakan, termasuk sakaratul maut. Bapak Ibu bayangkan tidak nih malaikat maut sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jenengan siapa? Aku malaikat maut. Kira-kira disambut nopo ditolak? Kira-kira mau negosiasi apa ndak seperti jenengan ditilang di pinggir jalan? Mau negosiasi apa ndak? Ya ndak usah, santai aja. Bayangkan sakaratul maut itu menyenangkan. Karena itu perintahnya Rasulullah. Sehingga ketika fakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghasha, ketika Nabi di akhir hayatnya dalam keadaan sakit, berat Rasulullah itu menahan betapa sakitnya beliau ketika beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian sakit, sehingga putrinya Fatimah mengatakan, ya abayya karba abah, sungguh aku sedih karena ayahandaku merasakan sakit dengan sakitnya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ibnati, wahai putriku, laisa li abiki karbon ba'dal yaumi. Wahai putriku, engkau tidak akan lagi melihat bapakmu dalam keadaan sakit setelah hari ini. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ternyata adalah pesan bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggal dunia. Falamma mata, dan ternyata ketika Nabi mengatakan laisa li abiki karbon ba'dal yaumi, tidak akan lagi bapakmu merasakan sakit setelah hari ini, dan setelah itu ternyata Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Ternyata meninggal itu adalah obat mujarab untuk menghilangkan rasa sakit. Loh, lah kok terus jenengan itu kemudian membuat definisi baru tentang sakaratul maut, bahwa kematian itu menyakitkan. Loh, kata siapa? Tidak, kata Rasulullah, justru sakaratul maut itu menyembuhkan Nabi dari rasa sakit. Kalau jantungnya bermasalah, livernya bermasalah, itu yang menyebabkan kita sakit.
Tapi kalau sudah ruh keluar dari jasad, udah nggak sakit Pak, udah nggak sakit. Bener apa enggak? Coba saya bertanya, siapa yang bilang sakit mati itu menyakitkan? Hah? Siapa yang bisa mengatakan mati itu menyakitkan? Prosesnya Ustaz, proses menuju mati itu mungkin ya. Loh, emang jenengan udah pernah menuju proses mati? Di rumah sakit itu kalau ada orang sakaratul maut itu Kasihan ya. Coba ditanya kalau udah mati. Nggak bisa. Justru karena orang mati itu nggak bisa testimoni bahwa mati itu menyakitkan, maka kita harus tunduk dengan keterangan Quran dan sunnah. Apa kata Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, dalam rangka amilu, bayangkan masa depanmu itu membahagiakan. Salah satu masa depan yang paling ujung itu namanya sakaratul maut. Coba bayangkan, Nabi loh yang bilang, kalau kamu membayangkan mati itu yang menyenangkan. Maka tadi tak sampaikan nih jam 7.00 nanti kira-kira menyenangkan apa enggak Pak? Wis membayangkan wis mulai anu apa? Lah ini susah ini. Ini mulai susah ini. Sudah susah. Jenengan bayangkan, jadi membayangkan kematian itu seperti kita hidup di dunia. Oh jangan. Enggak. Jadi Quran mengatakan, Allah di dalam Al-Quran itu mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah akan mewafatkan seseorang, Allah akan mematikan seseorang ketika orang itu mati. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah akan mewafatkan seseorang ketika orang itu mati. Dan Allah akan mewafatkan seseorang ketika orang itu tidak mati, yaitu fi manamiha, ketika orang itu tidur. Jadi orang mati dan orang tidur itu sama-sama diwafatkan oleh Allah. Tetapi perbedaannya, orang yang mati diwafatkan, diikat rohnya oleh Allah, dia tidak dikembalikan, maka dia permanen mati. Sementara orang yang tidur itu juga sama, diwafatkan oleh Allah, tetapi orang yang tidur bisa jadi ruhnya dikembalikan atau bisa jadi ruhnya ditahan. Kalau ruhnya dikembalikan berarti dia bangun, hidup lagi. Tapi kalau ruhnya ditahan berarti tidur bablas mati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan gambaran bahwa mati itu sama dengan tidur, lalu kemudian saya hubungkan dengan sabda Rasulullah, amilu ma yasurrakum, maka itu nyambung Pak, nyambung, dapat klop itu. Sekarang saya tanya Bapak-bapak, sehari jenengan tidur berapa kali? Pak, tidur berapa kali sehari? Dua. Ditanya tidur sehari berapa kali aja jawabnya kok susah gitu loh. Goro-goro bayangkan mati. Nah, sekarang saya bertanya kepada jenengan, ketika jenengan itu tidur, proses mau tidur sampai kemudian tidur, itu kira-kira menyakitkan apa enggak? Tidak Pak. Coba Bapak Ibu, tidur itu menyakitkan apa enggak? Tidak ada, enggak. Tidur itu tidak menyakitkan. Orang merasakan nyaman di dalam tidurnya, badannya menjadi segar, ya apa tidak? Tapi orang yang enggak bisa tidur itu yang stres Pak. Jadi orang yang enggak bisa mati-mati itu yang stres Pak. Lanjut. Sehingga di Oxford University, ini sains, ini ilmu pengetahuan, itu diteliti siapa orang yang paling bahagia di dunia. Lalu kemudian diketemukanlah ranking yang pertama, siapa orang paling bahagia Pak. Jadi dalam penelitian Oxford University itu ternyata orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ketika meletakkan kepalanya di bantal itu langsung ngorok, langsung tidur Pak. Ada nggak orangnya di sini? Baru saja duduk Jumatan, khotibnya assalamualaikum, wes langsung loh. Iya, dia tidak baik, tapi di sisi yang lain dia orang yang paling bahagia.
Coba bayangkan, baru duduk imam salam wis langsung napa? Langsung duduknya di pojok sana. Orangnya ada nggak di sini itu? Jadi kalau orang itu naruh kepala di bantal langsung tidur, itu ternyata orang paling bahagia. Karena di negara Eropa itu orang terlalu sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan nafsu untuk mengejar harta, karir dan lain sebagainya, sehingga ketika mau tidur itu mereka punya banyak gangguan. Dan bahkan banyak di antara mereka untuk mempercepat tidurnya itu dengan mengkonsumsi apa? Dengan obat. Tapi kita itu enak, Pak. Sehingga kalau ada orang sakit tidak bisa tidur, itu gampang, Pak, suruh datang aja Jumatan. Lanjut. Coba jenengan perhatikan, kalau Jumatan itu berapa yang tidur, berapa yang bangun? Lanjut. Jadi kalau ada orang nggak bisa tidur, apa namanya itu, insomnia, itu gampang, Pak, suruh hadir aja di sholat Jumat. Saya nggak tahu itu bawaan khutbah Jumat itu kok saya jadi mengerti, rupanya orang yang cepat tidur itu bahagia, walaupun dia wallahu a'lam bishawab. Maka orang yang tidur itu tidak usah dibangunin, Pak, kalau khutbah Jumat, karena kalau kita yang bangunin justru malah Jumatan kita yang jadi rusak, kan kira-kira begitu kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau bapak-bapak tidur itu nikmat, maka Quran surah Az-Zumar itu mengatakan bahwa mati itu sama dengan tidur, Pak. Sehingga kalau saya bertanya, kalau seperti itu surah Az-Zumar menyampaikan penjelasan kepada kita, berarti mati itu menyakitkan apa enggak? Menyakitkan apa menyenangkan? Ya harusnya menyenangkan, karena tidur menyenangkan. Karena tidur menyenangkan, berarti mati itu sama dengan tidur. Kalau tidur menyenangkan, berarti mati juga menyenangkan. Jenengan tidak usah tertipu oleh pernyataan orang-orang mati itu sakit. Faktanya apa? Saintifikasinya apa? Tidak ada orang mati yang memberikan pernyataan bahwa mati itu menyakitkan. Ada nggak, Pak, yang di rumah sakit sing mati itu terus jenengan tanya, bro, mati tadi itu sakit apa enggak? Jawab apa enggak? Ya enggak jawab, mati kok. Maka tidur dan mati sama, Pak. Misalnya istri jenengan tidur, ya, istri jenengan tidur, terus jenengan ngomong, Bu, besok pagi goreng ikan. Kira-kira istrinya jawab apa enggak? Jawab apa enggak? Ya enggak jawab, tidur kok. Nah, kalau jawab enggak tidur berarti. Satu ketika, mohon maaf, jenengan punya sahabat kental, kemana-mana bareng, mancing bareng, naik perahu, gitu, main sepak bola bareng, main futsal bareng, badmintonan bareng. Tak taunya orang itu meninggal. Terus jenengan datang melayat, dibukalah wajahnya, bro, ayo badminton. Kira-kira jawab apa enggak? Sing mati tadi jawab apa enggak? Ya enggak jawab, sama dengan orang tidur tadi, sama, Pak. Yang kedua, orang yang mau tidur, apa ciri-cirinya? Ada enggak orang langsung tidur begitu saja? Kan tidak, tahu, Pak. Pasti ada proses untuk menuju tidur tadi. Apa ciri-cirinya? Kira-kira, Pak, sing gini-gini itu khutbah Jumat, materi khutbah itu masuk ndak ke telinganya? Ndak iso, Pak, karena fungsi pendengaran wis mengalami penurunan. Kalau diajak ngobrol, kira-kira nyambung apa ndak? Ya ndak. Wong dia ngantuk mau tidur, pasti dia ngomongnya ngelantur kemana-mana. Sehingga orang mau tidur itu sama, kata Imam Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani, seperti orang mau mati, fungsi organ tubuhnya mengalami penurunan, sama dengan mati. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah 5 menit lagi saya perpanjang, saya perpendek gitu. Karena 5 menit lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa doa mau tidur? Doa mau tidur nopo? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Itu doa mau tidur apa doa mau mati? Doa mau mati. Bismika Allahumma ahya, dengan nama engkau ya Allah saya hidup.
Berarti dia mensyukuri hidupnya dari pagi sampai malam menjelang dia tidur. Tapi setelah itu apa? Wa bismika amutu. Dan dengan nama engkau ya Allah sebentar lagi saya mau mati. Bahasa Arabnya tidur itu nama ya namu. Seharusnya kalau dia adalah doa mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika anamu. Tapi faktanya tidak. Rasulullah kasih bimbingan wa bismika amutu. Itu menunjukkan tidur itu sama dengan mati. Setelah bangun dari tidur, doa apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi engkau ya Allah, saya yang sudah menghidupkan saya kembali setelah engkau mematikan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seharusnya orang kalau menyadari betul tentang risalah tidur, dia tidak perlu takut dengan kematian. Karena Allah memaksudkan tidur itu adalah pelatihan, tutorial untuk mati. Sehingga kalau jenengan jadikan tidur itu sebagai tutorial untuk mati, besok waktunya datang mati, ya senikmat tidur. Maka kata Rasulullah apa? Kalau orang mau tidur apa kata Rasulullah? Sama seperti jenazah. Kalau jenazah apa? Dimandikan. Orang yang mau tidur diperintah oleh Nabi untuk bersuci. Bersuci itu bisa berwudu, bisa mandi. Yang kedua kemudian apa? Orang yang mati setelah dimandikan dipakaikan kain kafan. Pertanyaan saya, kain kafannya second atau baru? Pak, lah kok mulai rotok berat mikirnya. Kain kafan itu second apa baru? Ya baru Pak. Maka kata Nabi, ketika orang mau tidur jangan pakai pakaian yang sudah dipakai seharian. Apalagi 2 hari, apalagi 3 hari. Jangan kata Rasulullah. Tapi ambillah baju yang baru dari lemari, kemudian dipakai untuk tidur. Jadi begitu kata Rasulullah. Ganti Pak, pakai baju yang ambil dari lemari yang baru, yang tidak bau kerimangat tapi yang harum. Setelah dipakaikan kain kafan lalu dikasih apa jenazah itu? Kasih parfum Pak. Bener, serius. Maka orang yang mau tidur ketika pakai baju itu dipakaikan parfum Pak. Sehingga jenengan pasti bahagia. Istri jenengan di samping jenengan aromanya parfum Pak. Maka nanti sampaikan ke istri. Loh ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Setelah jenazah itu diberikan kain kafan, sudah diolesi parfum, setelah itu lalu jenazah itu disolatkan. Orang mau tidur kata Rasulullah, sebelum tidur dia sholat dulu 2 rakaat. Apakah namanya sholat tasbih, apakah namanya sholat hajat, apakah namanya sholat tarawih yang dikedepankan, silahkan saja. Yang penting sholat 2 rakaat. Selesai jenazah itu disolatkan, kemudian dibawa ke liang lahat dengan membaca zikir sepanjang perjalanan, la ilaha illallah, langsung sampai nanti dimasukkan ke liang lahat juga dengan membaca zikir. Maka orang yang tidur ketika membaringkan kepalanya, dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca zikir, setidaknya 1 zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Namanya zikir Fatimah. Lalu setelah itu juga disunnahkan membaca surat pendek, setidaknya kul a'udzu birabbin nas. Atau ditambah lagi ayat kursi. Mau baca surat Yasin juga boleh, nanti nggak tidur-tidur. Kalau doanya kepanjangan nanti malah nggak tidur-tidur, gitu. Atau baca doa itu, atau doa yang lain. Setelah dibaca zikir, dibaca doa, tidak perlu diselingi apa-apa lagi, lalu kemudian tidur. Itu namanya tutorial mati, latihan mati sebelum mati yang sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mulai nanti malam monggo tidurnya dijadikan sebagai tutorial mati. Praktekkan mandi kalau memang ada air hangat, kalau nggak ada air hangat berwudu. Setelah itu ambil baju yang bagus, setelah itu semprot. Tidak apa-apa Pak, jenengan pakai minyak harumnya miliknya istri, istri pakai minyak harum miliknya kita. Tidak apa-apa. Seneng apa enggak kalau istrinya harum Pak di tempat tidur? Seneng.
Maka semprot-semprot, setelah semprot-semprot sholat 2 rakaat, boleh berjamaah dengan jadi imam, istrinya di belakang. Setelah itu berbaring, bayangkanlah bahwa ini sedang latihan mati. Kira-kira bisa tidur apa enggak? Kira-kira bisa tidur apa enggak? Jadi gitu Pak. Jadi sudah enggak usah membayangkan mati itu menyakitkan, karena Nabi kasih perintah amilu ayyasurrakum, bayangkan masa depan kalian itu membahagiakan, termasuk sakaratul maut. Jadi dari sekarang tidak boleh lagi ada kamu mati itu menyakitkan, tapi mati itu senikmat apa? Tidur. Bagaimana dengan kisah sakaratul maut itu, ibarat kulit kita itu disayat-sayat. Bagaimana dengan? Benar. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, annal mauta kamiqdari darbi sayfin bi 300 darbin, kata Rasulullah. Sakitnya orang meninggal itu seperti orang ditebas pakai pedang sebanyak 300 kali tebasan. Pak, mohon maaf, saya kasih gambaran. Ada orang mau tidur tapi seharian dia dikejar-kejar rentenir. Kira-kira bisa cepat tidur apa enggak? Tersiksa dia Pak dalam tidurnya, tersiksa dia. Jadi bukan matinya yang menyakitkan, tapi proses mau matinya itu. Ketika orang tidak ridho dengan sakaratul maut, seperti orang yang tidak suka dengan duren tapi dipaksa makan duren, apa yang terjadi? Dia bisa muntah, hatinya tidak senang, pikirannya jadi kalut, goro-goro duren itu tidak menyenangkan. Jadi orang yang mati menyakitkan itu Pak, yang takut mati. Kalau jenengan yang sudah siap mati tidak menyakitkan, enggak. Yang lain-lain yang takut mati ini yang menyakitkan. Ampun. Bisa dipahami apa enggak? Jadi kalau jenengan ridho, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa abdi, aku rindu dengan Allah dan bertemu dengan Allah melalui jalur sakaratul maut, maka aku pun ridho kalau kapanpun Allah datang untuk mencabut nyawa saya. Itu enggak menyakitkan Pak. Percaya apa enggak? Ini tidak percaya, tak doakan nanti malam Pak. Ini tidak percaya, lah pripun? Maka orang yang sedang sakit yang betul-betul dia tidak bisa menahan sakitnya, karena sudah terlampau lama sakitnya, itu doanya apa? Allahumma ahyihi idza kanatil hayatu khairan lahu fi dinihi wa ma'ashihi, wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairan lahu fi dinihi wa ma'ashihi. Jadi kalau saya menjenguk orang yang sakit sudah menahun, yang menurut dokter itu sudah sangat-sangat parah, saya biasanya minta izin kepada keluarga. Bu, ini mau saya doakan apa? Mau saya doakan sakit atau jenengan ridho antara sakit dan mati? Anu Pak Ustadz, saya ridho, saya kasihan suami saya. Kalau suami saya sehat, ya alhamdulillah saya senang. Tapi pun oleh Gusti Allah kalau dipanggil, saya pun insya Allah wis ridho. Berarti doa ini saya pakai. Ampun Bu, jenengan di sini saya baca agak keras, kemudian jenengan ngamini. Itu Ustadz Assalam itu, suaminya Ustadzah Assalam. Itu sudah lama sakit. Lalu saya doakan tuh. Saya doakan itu habis duhur, tepat habis duhur. Allahumma ahyihi idza kanatil hayatu khairan lahu fi dinihi wa ma'ashihi. Ya Allah, sehatkan dan hidupkan orang ini kalau memang hidup untuk dia itu yang terbaik untuk dirinya dan untuk agamanya. Wa tawaffahu, tetapi wafatkan dia kalau memang wafat itu yang terbaik untuk dia dan untuk agamanya. Dan ternyata habis asar meninggal Pak. Meninggal orang itu. Teman saya Ustadz Mahyani Lamongan, dari Solo saya ke Lamongan. Kata dokter, fungsi organ tubuh dari perut ke bawah ini sudah tidak berfungsi katanya. Berfungsi yang ke atas saja, hanya gini-gini saja, celingak-celinguk gitu. Berbicara udah nggak bisa. Ini katanya ke bawah ini, sehingga buang air besarnya sudah dikasih apa? Dikasih selang. Saya izin kepada anaknya yang lulusan dari Al Azhar, tapi anaknya juga mengatakan, Ustadz saya ridho. Ya sudah, saya doakan itu. Dan ternyata setelah saya pulang ke Solo, malamnya saya sore mendoakan, malam itu sudah meninggal dunia. Lah kira-kira jenengan pengen doa ini apa enggak? Biar jenengan meyakini bahwa mati itu seperti tidur. Terakhir, ini sudah habis. Ketika seorang sahabat
minta sangu kepada Rasulullah mau haji. Lalu Rasulullah mengatakan, saya kasih kamu sangu dengan bacaan doa. Apa doanya? Dan ini doa yang saya ajarkan kalau ngisi manasik. Saya tahun ini ngisi 2 manasik untuk haji plus di apa namanya, di Mozaik, sama satunya lagi di apa namanya, apa itu. Jadi ada 2. Saya pernah juga ngisi di manasik haji tingkat Kabupaten Sukoharjo. Doa ini benar-benar diajarkan Nabi kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Apa isi doa ini? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Du Gusti Allah, anugerahkan kepadaku rezeki. Rezeki apa? Kalau nanti saya meninggal dalam keadaan beribadah kepada Engkau. Dan kalau boleh memilih, ya Allah, wafatkan aku di tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Saya tawarkan, Pak, kepada jamaah haji sak Sukoharjo. Saya ngangkat itu mong 10 orang. Sisanya ndak mau, Pak. Loh, kenapa ndak mau? Karena takut mati. Loh, kenapa harus takut mati? Wong mati itu sama dengan tidur. Apa jenengan karena khawatir ninggalkan istri yang cantik? Ndak usah khawatir, Pak. Sesok diganti dengan bidadari. Kalau istri sekarang cerewet, bidadari nggak cerewet, Pak. Manut. Loh, bener apa enggak? Di dalam hadis itu dikatakan, idza qubidar ruhu tabi'ahul basar fala taquluna illa khaira fa innal malaikata yu'minuna biha. Jadi orang yang mau meninggal itu diperlihatkan kenikmatan surga. Jadi orang-orang yang mati, orang mati yang soleh, yang ridho dengan sakaratul mautnya, itu kalau ditanya pengen balik ke dunia apa enggak? Enggak mau, Pak. Udah ketemu bidadari kok. Lah ngapain balik ke dunia ketemu istri yang cerewet? Enggak mau, Pak. Enggak mau. Lah kalau yang suka maksiat itu pengen balik karena pengen tobat. Tapi yang soleh-soleh seperti jenengan kok meninggal, pasti kerasan di kuburan, Pak. Enggak percaya? Tak doakan nanti malam. Yo jangan ustadz sik lah, jamaahnya dulu. Ya, kalau ustadz sesok yang isi siapa? Gitu. Maka sahabat tadi ketika pulang ke Madinah, ternyata sahabat itu yang baca doa tadi itu umurnya paling panjang di antara sahabat yang lainnya. Ternyata doa itu, Bapak Ibu, menghadirkan keridhaan orang untuk mati. Dan orang yang ridho dengan sakaratul maut itu ternyata umurnya panjang. Jadi orang siap mati itu belum tentu cepat mati, Pak. Justru orang siap mati itu umurnya panjang. Seng takut mati biasanya cepat mati. Loh, bener apa enggak, Pak? Seng di rumah sakit seng takut mati itu biasanya cepat mati. Tapi orang yang ridho, empon dok saya ridho, empon jenengan suntek aku yo ridho, wes aku di bedah wes aku ridho, itu malah umurnya panjang. Maka kenapa kalau ada suami istri, suaminya sakit-sakitan, istrinya ndak pernah sakit, biasanya seng mati dulu malah istrinya. Loh, Cek Bu Yasid dengan Bi Jua, seng sakit siapa? Cek Bu Yasid. Cek Bu Yasid itu jangkong wong. Seng sakit Cek Bu Yasid. Yang meninggal dulu siapa? Bi Jua ndak pernah sakit. Habis asar beliau itu sakit punggungnya, manggil sepupu saya Ainur Rahman Nong namanya, polisi penjara. Saya sebentar nanti pulang dari kantor dipijit, udah enak. Anaknya Lilis Sahyari ini habis isya sudah menyampaikan bahwa ibu sudah meninggal dulu, beliau sehat. Maka kalau bapak-bapak ini sakit-sakitan, empun ridho saja. Nih misalnya mati, ya wes ora apa-apa. Justru malah umure panjang. Seng takut mati malah biasanya cepat mati. Bapak Ibu siap mati apa enggak? Wah, orang masuk. Wes waktunya udah habis, lain waktu saja. Wah, ini gagal ini pagi hari ini. Harus jawabnya ridho. Kalau sudah ridho, alhamdulillah, berarti wes marem. Wes lain waktu, insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Kalau jenengan ke Solo, monggo mampir ke Pondok Assalam atau telepon saya. Tinggal jenengan kal mayit, seperti jenazah saja, saya jemput nanti, asalkan saya tidak sedang di luar kota. Gitu Pak Matrana ya, jenengan belum pernah nyampe ini, lewat aja terus ke Yogyakarta.
ngelewati tok. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semua kita menjadi ahli surga, nanti kita pengajian bareng nanti di surga, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, jadikan kami orang-orang yang duduk di majelis taklim ini ya Allah menjadi ahli surgamu, surga di dunia dan surga nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau ada di antara kamu engkau uji dengan urusan ekonomi yang sulit ya Allah, mudahkan kepada kami sumber rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau sedang engkau hadapkan kami dengan urusan dunia yang rumit ya Allah, jadikan yang rumit itu menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau kami punya keluarga, anak-anak kami sulit untuk kami didik ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang saleh dan salehah ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.